warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dianggap perlu dalam semua mata pelajaran. Maka dari itu, guru harus mempelajari keterampilan menjelaskan agar siswa mengerti ide, konsep, atau prinsip-prinsip yang perlu dijelaskan. Penjelasan memiliki arti memberitahukan secara rinci. Menurut beberapa ahli, menjelaskan merupakan rangkaian atau upaya dalam memberikan pemahaman menggunakan pernyataan guna untuk meningkatkan pemahaman pada siswa. Nah, penjelasan dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu penjelasan interpretif, yaitu penjelasan yang bersifat memberikan klarifikasi, mencontohkan atau menafsirkan arti dari suatu istilah, yang mana pada penjelasan ini menjawab pertanyaan apa. Nah, yang kedua yaitu penjelasan deskriptif, yaitu penjelasan yang menjelaskan suatu proses atau struktur. Nah, yang mana pada penjelasan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana. Yang ketiga yaitu penjelasan reason giving, yang mana penjelasan yang menawarkan alasan atau penyebab terjadinya suatu fenomena. Nah, pada penjelasan ini akan menjawab pertanyaan mengapa. Nah, ada 4 kriteria yang efektif dalam menjelaskan. Yang pertama yaitu terstruktur. Nah, dalam menjelaskan kita harus memiliki struktur atau sebuah strategi yang tersusun rapi, yang tertata dan jelas agar dapat mudah dipahami oleh anak-anak nantinya. Yang kedua yaitu jelas. Nah, di dalam kriteria ini, kita sebagai guru harus menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan juga dengan intonasi yang jelas, sehingga siswa dapat mendengarkan dengan baik dan dapat menangkap kesimpulan dari apa-apa yang telah kita sampaikan sebagai guru. Nah, yang ketiga yaitu ringkas. Nah, dengan memberikan informasi yang penting dan dengan juga dalam waktu yang singkat, maka siswa akan lebih mudah untuk mengingat dan lebih mudah membuat rangkuman-rangkuman dalam materi yang telah dijelaskan. Jadi kita sebagai guru tidak perlu menjelaskan secara lebar, secara jauh, cukup dijelaskan dengan cara ringkas tetapi padat, jelas, dan itu membuat siswa mendapatkan informasi yang penting. Nah, yang terakhir yaitu menarik. Nah, kita sebagai guru tidak melulu harus menonton dalam menjelaskan sebuah penjelasan. Nah, di dalam teknik menjelaskan pastinya akan ada rasa bosan atau rasa lelah bagi siswa untuk yang hanya mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru. Maka dari itu, di sini kita bisa memberikan sebuah humor ataupun ice breaking yang dapat membangkitkan lagi semangat siswa sehingga siswa tersebut tidak menjadi bosan dengan apa yang telah kita jelaskan. Nah, mungkin itu saja beberapa penjelasan mengenai keterampilan menjelaskan. Setelah ini saya akan mempraktikkan keterampilan menjelaskan. Jangan kemana-mana, stay tune. Terima kasih. Iya anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk ini kita harus mengetahui apa itu sebelumnya perlindungan hukum, apa itu penegakan hukum, dan bagaimana perlindungan dan penegakan hukum ini berjalan di Indonesia. Apakah sudah berjalan dengan baik ataukah belum gitu. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus mengetahui apa sih perlindungan hukum itu, bagaimana sih contoh-contohnya, bagaimana sih perlindungan hukum ini bisa berjalan di atas penegakan hukum itu tadi. Nah, baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sebenarnya perlindungan hukum itu. Nah, jadi menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, makna tersebut tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri. Apa fungsi hukum itu, Ibu? Yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada kita, kepada manusia untuk memenuhi berbagai macam kepentingannya. Berbagai macam aspek yang kita lalui di negara ini itu ada perlindungan hukumnya. Jadi apapun yang kita lakukan, mau baik itu di luar keinginan maupun tidak, sejauh itu tidak melanggar hukum, maka kita dilindungi oleh hukum tersebut. Nah, adapun ahli lain yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Simanjuntak yaitu adalah sebagai segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu tadi, seperti yang udah Ibu bilang, kita jika melakukan sesuatu hal di negara ini, itu ada perlindungan dan penegakan hukumnya. Sejauh kita tidak melanggar hukum, maka kita akan dilindungi oleh hukum. Nah, untuk siapa, Bu, perlindungan hukum ini? Nah, perlindungan hukum ini bisa diberikan kepada tersangka atau kepada pelaku dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Kenapa mereka bisa diberikan perlindungan hukum, Bu? Ya, karena perlindungan hukum diberikan karena mereka itu mempunyai hak-hak asasi manusia. Kita kan mempunyai hak kita ya. Nah, hak apa aja sebenarnya yang ada dalam diri kita? Nah, yang pertama itu ada hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pengakuan hukum. Nah, jadi salah satu hak tersangka itu adalah untuk mendapatkan hak hidupnya. Jika dia divonis tidak dihukum mati atau vonisnya masih diringankan, maka dia berhak mendapatkan hak atau perlindungan di mata hukum. Nah, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Nah, dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Nah, bagaimana penegakan hukum itu bisa dilaksanakan, Bu? Nah, penegakan hukum ini syarat wajib dari terwujudnya perlindungan hukum. Nah, kepentingan setiap orang akan dilindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan kita di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk masyarakat yang tertib, aman, dan tentram, apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut kita laksanakan dengan baik. Nah, baik. Selanjutnya, apa, Bu, pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hukum ini? Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Jika salah satu dari kita ada yang merasa gini, si A ini dicontek oleh si Rido, tapi Ibu tidak menegur Rido, Ibu membiarkannya saja. Apakah itu adil menurut Aini? Tidak kan? Nah, maka dari itulah tadi fungsinya penegakan hukum. Mereka yang bersalah harus dihukum, walaupun itu dalam skala kecil. Apapun yang dilakukan sejauh itu melanggar hukum, itu harus ada kena sanksi hukumnya. Nah, selanjutnya apalagi? Contoh di rumah, si Nur Ainun, dia udah memukul adiknya gitu misalnya, tapi mamanya nggak marah, dibiarin aja. Nah, hal tersebut jika dibiarkan terus-menerus secara keberlangsungan, maka itu akan menyebabkan keberlanjutan yang mana
kalian itu akan ketagihan atau akan mengulangi lagi. Kenapa bisa? Karena tidak ada penegakan hukumnya. Nah, maka dari itu, sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan harus ada sanksi hukumnya. Misalnya kayak nyontek tadi, hukumannya apa? Bisa aja ibu memberikan penerapan untuk menyuruhnya ujian sendiri besok, ujian ulangan, hari ini nggak boleh ujian lagi. Nah, itu sudah termasuk penegakan hukum agar si Rido tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Nah, perlindungan hukum yang didapatkan ini apa? Nah, jawaban dia yang telah diberikannya itu dia dilindungi gitu. Jadi dia sebagai korban, dia merasa pengaduan dia itu diterima dan dia itu mendapatkan haknya, yaitu untuk melindungi dirinya agar tidak terkena plagiasi atau terkena contekan dari temannya. Nah, sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, Bu, kenapa memaksa gitu kan? Nah, seperti yang kita ketahui, karena Indonesia merupakan negara hukum, hukum itu merupakan sebuah aturan yang ada di dalam suatu negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Nah, mengikatnya gimana, Bu? Nah, kenapa dibilang mengikat? Kita, dimanapun kita berada selagi di lingkungan negara Indonesia, apabila kita melakukan sebuah pelanggaran hukum, maka kita akan dikenakan sanksi. Nah, mau sekecil apapun itu, jika itu sudah ditentukan oleh undang-undang dasar, undang-undang yang telah ada, maka apapun yang kita lakukan dan itu bertentangan dengan hukum, maka kita berhak mendapatkan sanksi. Nah, terus Bu, tadi memaksa. Kenapa memaksa? Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, harus ikut melaksanakan dari peraturan yang telah dibuat. Karena setiap hal yang kita lakukan, selagi itu melanggar peraturan, itu sudah ada ketentuannya. Dan maka dari itu kita akan dikenakan sanksi. Berupa apa? Berupa apapun itu yang sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan. Nah, contohnya tidak hanya di negara, di lingkungan sekitar juga kita ada yang namanya peraturan. Di sekolah contohnya, peraturan apa? Tidak boleh memakai celana ketat untuk yang laki-laki, rambut tidak boleh panjang, tidak boleh lebih dari 2 cm, baju harus dimasukkan. Itu kan semua ada peraturannya. Coba kalau dilanggar, pasti ada sanksinya kan? Nah, pasti ada hukuman yang diberikan oleh guru. Seperti itu juga negara. Melanggar lalu lintas, ada hukumannya. Apalagi tidak menaati peraturan rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan juga ada sanksinya. Mencuri ada sanksinya. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan di negara, karena setiap yang bersangkutan dengan hukum, selagi itu melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kita akan dikenakan sanksi. Nah, peraturan itu ada dua, ada dia peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Peraturan tertulis itu adalah ketentuan undang-undang. Nah, yang peraturan tidak tertulis ini seperti hukum adat. Nah, di negara, bukan di negara tapi di rumah kita pasti juga ada aturan kan. Nah, kita tanpa kita sadari bahwa aturan tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, tidak boleh membantah perkataan orang tua, mengucap salam sebelum masuk ke rumah, itu kan sebuah aturan yang tanpa kita sadari kita sudah melakukannya. Apabila kita melanggar itu, maka kita akan kena marah, ya kan? Contoh, kita disuruh patuh nih sama orang tua. Misal nih si Nurul
disuruh sama mamanya, Nurul tolonglah dulu ambilkanlah sapu itu gitu. Terus Nurul bilang, enggak lah, ngapain aku aja, kan mama bisa ambil sendiri nih, itu katanya nih. Itu melanggar attitude etika, dia nggak ada sopannya sama orang tua, itu melanggar hukum. Iya, karena kita sebagai orang berpendidikan, sebagai orang beragama, ada yang namanya peraturan keagamaan yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita tidak boleh semena-mena. Apapun yang kita lakukan, bagaimanapun itu, pasti ada konsekuensinya dan ada hukumannya. Baru apa aja Bu peran-peran lembaga-lembaga hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian negara? Ada banyak sekali lembaga hukum. Ada beberapa lembaga hukum di Indonesia yang bertugas untuk menegakkan dan menjamin keadilan serta kedamaian. Yang pertama itu ada polisi. Nah, apa aja Bu peran polisi? Nah, peran polisi itu yang pertama melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, ini dilakukan apabila terdapat aduan dari masyarakat yang mengadukan, misal Pak Polisi di kampung A ada tuh yang dicurigai tiap malam kumpul-kumpul nggak tahu ngapain, selalu aja tengah-tengah malam kadang berisik. Nah, di situ polisi bergegas untuk ke tempat lokasi untuk memastikan aduan yang telah diadukan oleh masyarakat apakah benar. Jika benar didapati ada pemuda atau ada orang-orang yang tidak menggunakan yang tidak menaati peraturan, atau misalnya nih anak-anak muda yang berpesta minuman keras atau apapun itu, maka akan langsung ditangkap oleh polisi. Untuk apa gunanya? Untuk menjalin kedamaian agar tidak terjadi keributan lagi antara masyarakat dengan oknum tersebut. Jadi masyarakatnya nyaman dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, polisi juga melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Nah, ini apabila terjadi suatu seperti kecelakaan atau pembunuhan atau apapun itu, kita sebagai masyarakat, mau itu saksi ataupun masyarakat yang melihat, tidak diperkenankan untuk memasuki tempat kejadian, karena ditakutkan apabila ada tertinggal jejak kita saja, itu sudah merusak yang namanya penyelidikan mereka. Itu bisa jadi kita kena kasus tersebut atau bahkan bisa jadi tersangka. Nah, selain polisi apalagi? Nah, ada dia kejaksaan. Kejaksaan itu ngapain? Kejaksaan itu apa Bu dan ngapain gitu? Nah, kejaksaan ini adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan itu sendiri adalah tindak jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Nah, jadi setelah tadi ditangkap oleh polisi, setelah diamankan, maka dia akan diproses lebih lanjut, diproses ke kejaksaan untuk dipastikan apakah dia benar-benar tersangka atau bukan, gitu ya kan. Nah, selanjutnya kejaksaan ini bisa dikelompokkan dan memiliki tugas di masing-masing bidang. Yang pertama, bidang pidana. Nah, ada yang namanya itu hukum pidana, yang mana di dalam hukum pidana ini mengatur terkait tindak kekerasan, tindak kejahatan, segala tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, itu bisa. Nah, yang
dilakukan di bidang pidana ini adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, dan melakukan penyidikan, serta melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Selanjutnya, dalam bidang tata usaha negara. Nah, di bidang tata usaha negara itu ada kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan pengawasan peredaran barang cetakan. Nah, apa sih Bu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman? Nah, di Indonesia perwujudan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, yang mana berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan hakim di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Hakim di dalam persidangan itu memiliki kekuasaan, yang mana hakim ini juga disebut sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, jadi kita kan itu masuk ke dalam setelah tadi digerebek, setelah itu dibawa ke kejaksaan, nah setelah itu dibawa ke pengadilan. Nah, maka pihak pengadilan yang akan menentukan siapa yang menentukan kesalahannya apa dan berapa masa hukumannya, itu ada disebut dengan hakim. Nah, hakim ini memiliki wewenang, diberi wewenang untuk mengadili. Nah, jadi hakim ini harus bersifat netral. Nah, kalau di lingkungan, hakim itu bisa seperti kepala desa, kepala dusun, kalau di rumah kayak kepala keluarga. Nah, itu dia. Jadi tugasnya itu mengadili, tetapi bersifat netral, tidak berpihak pada mana-mana. Jadi hakim itu dia di tengah yang menentukan keputusan dan semua rangkaian acara itu yang akan ditentukan oleh hakim. Kalau hakim bilang dia di penjara, maka dia harus di penjara. Gitu. Nah, setelah tadi menjelaskan apa itu perlindungan dan penegakan hukum, selanjutnya kita cari tahu, Bu, gimana sih caranya untuk mendapatkan perlindungan hukum? Nah, siapa sih yang berhak mendapatkan perlindungan hukum selain dari pelaku tadi, gitu kan? Nah, semua orang sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak diakui secara serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Nah, untuk mendapatkan perlindungan hukum ini, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Nah, dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Nah, jadi gimana cara mendapatkan perlindungan hukum bagi kita masyarakat? Nah, caranya gampang. Yang pertama, kita hanya perlu mengadukan atau berani speak up, berani berpendapat, berani menyampaikan apabila terjadi kasus-kasus yang merugikan diri kita. Contoh jauh-jauh ya, pelecehan seksual. Nah ini kerap kali terjadi dan banyak sekali terjadi di mana-mana.
Tetapi banyak juga orang-orang yang tidak mau speak up atau mengangkat kasus ini karena diancam oleh pelakunya. Nah, hal itu kita harus berani. Mau diancam mau sekuat apapun ancaman pelaku itu, kalau kita udah berani ngomong ke aparat dan kita sudah memberitahu pelakunya, pasti dengan cepat dan dengan sigap pihak kepolisian akan menangkap dan memproses secara hukum pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Nah, selain itu apalagi Bu? Ada kasus pencurian, misal nih terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya yang dicuri itu emas, ya, emas. Nah, kita nggak boleh diem aja, udahlah biarlah ikhlas. Jangan, walaupun ikhlas tetap harus melapor. Kenapa? Karena itu adalah suatu tugas untuk aparat negara untuk menertibkan kejahatan-kejahatan seperti itu. Kalau dibiarkan aja, itu mereka nanti bakalan melunjak. Nah, terus kayak mereka aja nggak ngelapor kok, biarin aja lah. Berarti nanti mereka makin ketagihan dan semakin lama semakin menjadi. Semuanya berawal dari yang kecil, entah emas, entah apapun itu. Tapi nanti lama-lama semuanya bakalan diambil sama mereka. Terus yang ketiga itu perampokan. Nah, apabila kita di jalan nih atau di pasar atau dimanapun mendapat perampokan atau sedang menjadi korban perampokan, maka segeralah minta tolong kepada orang terdekat untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian agar tempat tersebut atau pasar atau apapun itu diketatkan lagi keamanannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian, tidak terulang lagi, tidak ada korban-korban selanjutnya. Nah, kalau memang kita tidak ingin melaporkan, nah itulah fungsinya lembaga kepolisian yang ada di Indonesia untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita sebagai warga masyarakat dan mendengarkan semua pengaduan yang telah ada dari masyarakat itu sendiri. Jadi biar kita mendapatkan perlindungan hukum, maka sebaiknya apapun itu, tindak kejahatan apapun dan sekecil apapun, jika memungkinkan untuk melapor, silahkan lapor ke pihak yang berwajib, karena itu adalah tugas mereka sebagai aparat keamanan negara. Nah, terus Bu, peran penting apa peran penting dari perlindungan dan penegakan hukum ini? Nah, pertama itu bisa mempertahankan keadilan. Nah, perlindungan dan penegakan hukum penting dalam menjaga keadilan. Ini berarti semua individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan diberi perlindungan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kita manusia, kita individu, kita sebagai individualis, kita sebagai perseorangan memiliki hak yang sama di mata hukum. Kita berhak mendapatkan perlindungan hukum, kita berhak mendapat keadilan, dan kita berhak melaporkan apabila terdapat kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya yang kedua yaitu perannya menghindari kekacauan. Penegakan hukum membantu mencegah kekacauan dan anarki dengan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Nah, jadi misalnya terjadi perpecahan atau peperangan antara dua suku atau dua kubu, maka disinilah peran penegakan hukum berdiri. Penegakan hukum harus bisa dengan tegas menegakkan hukum bahwa tidak boleh ada kekacauan. Kan kita adalah negara yang bersatu, kita adalah negara yang demokratis, kita negara yang berbineka. Jadi sebagai negara satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama, yang memiliki konsep yang sama dalam satu negara, tidak boleh ada kekacauan ataupun perpecahan. Nah, itulah fungsinya penegakan hukum agar saling memberikan ide-ide atau memberikan masukan-masukan untuk menjalin kedamaian antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu peran perlindungan hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi.
seperti investasi dan pertumbuhan ekonomi memerlukan lingkungan hukum yang stabil di mana kontrak dan hak properti dihormati. Nah, jadi misalnya kita ingin membuat sebuah investasi untuk meningkatkan ekonomi kita. Nah, investasi seperti apa? Misalnya kita memiliki sebuah perusahaan, sebuah toko gitu. Nah, toko ini adalah investasi kita, tabungan kita di masa yang akan datang untuk anak cucu ataupun untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang. Nah, bangunan kita ini, toko kita ini harus memiliki perlindungan hukum, karena kalau tidak, ini bisa menjadi permasalahan bagi masyarakat sekitar, karena kita tidak memiliki, tidak adanya seperti surat tanah, tidak adanya seperti surat pembangunan. Nah, itu diperlukan. Jadi untuk itu masyarakat atau kita bisa bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi kita yang ingin investasi dan menjalani pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu perlindungan korban. Nah, penegakan hukum dalam perlindungan korban memberikan korban pelanggaran dan hak-hak yang diperlukan untuk pemulihan dan keadilan. Nah, jadi kita sebagai misalnya ada korban yang seperti tadi korban perampokan gitu. Korban itu kan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Nah, jadi disinilah peran petugas itu. Untuk apa? Untuk menangkap pelaku, untuk mendirikan keadilan bagi si korban ini tadi. Jadi korban ini tidak merasa bahwa dirinya tidak mendapat penegakan dalam hukum, tidak mendapatkan keadilan gitu, karena yang sudah dilakukan oleh mereka dibiarkan gitu, yang sudah dilakukan oleh si penjahat tadi dibiarkan. Itulah juga pentingnya untuk melaporkan kejadian atau apapun itu yang bermasalah kepada diri kita. Misalnya itulah tadi seperti perampokan atau pencurian dan lainnya. Selanjutnya itu untuk mendukung demokrasi. Nah, di dalam masyarakat yang demokratis, perlindungan dan penegakan hukum adalah jaminan agar pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nah, negara kita adalah negara yang demokratis, yang mana semua keputusan semua itu ada di tangan rakyat, ya kan? Karena negara kita adalah negara yang demokrasi. Nah, untuk menjaga itu seharusnya aparat ataupun pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang telah mereka miliki. Mereka sebagai penguasa, mereka sebagai wakil rakyat harus mendengarkan apa kata rakyat, harus mendengarkan apa perintah rakyatnya, tidak menyimpang dan tidak keluar dari hal itu. Namun seperti sekarang yang kita dapati, banyak sekali yang menyimpang dari hal tersebut. Maka dari itu disinilah fungsinya penegakan hukum, untuk menegakkan keadilan agar masyarakat merasa mendapatkan keadilan dan korbannya itu mendapatkan penegakan hukum yang layak dari pemerintahannya. Nah, perlindungan dan penegakan hukum ini adalah fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerapan hukum yang adil, dan penegakan aturan. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia, karena semua itu berawal dari kita gitu ya kan. Nah, jika kita tidak berani mengangkat bicara tentang persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka bisa mengetahui permasalahan tersebut ada di sekitar kita? Maka dari itu pentingnya untuk update, untuk selalu memperhatikan sekitar, apakah hal ini adil untuk rakyat atau tidak. Jika kita mendapatkan yang ketidakadilan, maka disinilah tugas kita untuk melaporkan ketidakadilan tersebut. Oke. Nah, Bu, bagaimana perlindungan hukum bagi individu
yang ada di Indonesia gitu, bagaimana proses perlindungan hukumnya gitu. Nah, ada beberapa elemen atau kunci dalam perlindungan hukum. Yang pertama itu perlindungan hak asasi manusia. Nah, hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ada hak asasi kita mempunyai hak untuk dilindungi di mata hukum. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki privasi pribadi. Jadi hak-hak kita ini adalah milik kita. Ini tidak boleh ada yang mengusik. Misal nih, hak hidup kita dirampas oleh orang, maka orang yang telah merampas hak hidup kita harus diadili, harus ditegakkan hukum padanya, karena dia sudah melanggar hak asasi manusia, maka dia harus dihukum. Nah, selanjutnya yaitu perlindungan anak-anak. Nah, hukum harus memberikan perlindungan khususnya pada anak-anak untuk memastikan kesejahteraan mereka dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman. Nah, ini merupakan suatu urgensi atau suatu masalah yang banyak sekali terjadi di negara kita. Bahkan perlindungan untuk anak-anak mungkin sekarang itu bisa dikatakan kurang gitu, karena yang kita ketahui banyak sekali berita atau banyak sekali media-media yang meliput kekerasan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, kekerasan seksual, bahkan eksploitasi anak. Nah, gak usah jauh-jauh, di sekitar kita aja kita melihat, misalnya di lampu merah kita melihat tuh anak-anak mereka disuruh ngamen, disuruh nyanyi panas-panasan, padahal itu ada orang tuanya gitu kan. Tapi orang tuanya ini tidak mengetahui, tidak peduli akan hak asasi anak tersebut, akan hak-hak anak tersebut. Jadi untuk itu kita perlu sebenarnya untuk melaporkan atau memberikan peringatan kepada oknum-oknum seperti itu agar tidak terjadi hal demikian lagi, agar anak-anak tersebut bisa bersekolah, bisa bermain seperti sedia kala gitu. Nah, jadi pentingnya kita untuk melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Contoh, kita melaporkan kepada pihak perlindungan anak dan pihak perlindungan perempuan dan anak. Nah, bisa jadi itu nanti akan diselidiki apakah mereka memang bekerja secara, kalau dibilang secara sukarela pasti itu nggak ada ya anak-anak yang mau mengamen gitu. Itu kan pasti ada tindakan atau ada suruhan atau ada aturan dari orang tua ataupun mereka itu telah disalahgunakan atau telah dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu perlindungan pada pekerja. Nah, hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk bergabung dalam serikat pekerja. Jadi untuk para pekerja sekarang banyak sekali kita dengar, bahkan kita lihat untuk upah yang katanya tidak sesuai, untuk kondisi kerja yang tidak aman dengan upah yang tidak sesuai tadi, itu kan sangat memprihatinkan gitu. Nah, perlunya di sini perlindungan hukum kepada para pekerja untuk melihat atau melibatkan atau mengajak mereka untuk saling bercerita agar bisa mendapatkan pencerahan gitu, agar mereka mendapatkan kembali perlindungan hukum dan hak yang harusnya mereka dapatkan, seperti itu. Lalu terus Bu, apa pentingnya? Kenapa perlindungan hukum itu penting? Terus apa sih Bu tujuan utamanya gitu? Kok perlindungan hukum ini penting bagi kita, terus penegakan hukum ini juga penting bagi negara kita gitu ya kan. Nah, jadi tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, untuk memastikan setiap individu, untuk memastikan kita sebagai manusia, sebagai rakyat, untuk memperoleh hak-hak kita yang telah ada dalam hidup kita. Kemudian apabila ada pelanggaran hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh kepada subjek hukum yang menjadi korban. Nah, seperti yang dulu bilang tadi, kalau kita berani speak up, kita berani angkat bicara, kita berani mengutarakan pendapat, maka kita akan dilindungi oleh negara
kita akan dilindungi oleh hukum. Karena dengan demikian kita secara tidak langsung telah membantu aparat negara dalam menjalankan proses penegakan hukum yang ada di negara. Nah, perlindungan hukum telah dilakukan dengan merumuskan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Kenapa, Bu, belum optimal? Ya karena berkaitan dengan penegakan hukumnya. Perlindungan hukum kan untuk melindungi, penegakan perlindungan hukum kan upaya untuk melindungi yang perlindungan hukum kan adalah upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Terus mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukumnya nggak dilaksanakan? Ya, sudah dijelaskan tadi. Karena keduanya ini saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen atau alat, dan penegakan hukum adalah langkah untuk merealisasikan alat tersebut. Jadi ibaratnya mereka ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Perlindungan ini adalah mesinnya, sedangkan penegakan ini adalah bahan baku mesinnya ini adalah outputnya atau luarannya, gitu kan. Kalau mesinnya nggak jalan, gimana alat yang di luar ini tadi bisa jalan? Ibaratkan motor. Nah, kalau sepeda motor nggak ada bensinnya, nggak bisa dihidupin, nggak ada olinya, gimana lo bisa jalan? Kan nggak bisa jalan kan, bakalan mandek di situ-situ aja. Nah, kayak gitulah dia pengadilan dan peradilan hukum itu tadi, peradilan hukum dan perlindungan hukum itu tadi. Kalau dia perlindungan undang-undangnya tidak terwujud dengan baik, gimana bisa ditegakkan? Makanya perlulah kita sebagai orang, sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan untuk mengangkat atau untuk angkat bicara agar penegakan hukum berjalan dengan sesuai keinginan. Gimana penjahat mau makin berkurang kalau kita aja yang tahu dia penjahat tapi kita nggak melaporkan dia? Nah, dia semakin merajalela, kita semakin mati ketakutan, tapi kita nggak ada upaya untuk melaporkan itu. Bagaimana gitu kan? Makanya sebagai rakyat, sebagai individu yang memiliki hak dan kewenangan dan hak dan kewajiban, kita berhak melaporkan setiap tindakan-tindakan yang mencurigakan, tindakan kejahatan, agar terjalannya penegakan hukum. Nah, menurut Simanjuntak tadi merumuskan ada 4 perlindungan hukum. Jika 4 unsur ini terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai penegak hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintahan terhadap warganya. Nah, pemerintah berhak melindungi warganya dalam apapun itu. Misalnya terjadilah kekerasan terhadap seorang warga, maka dari pemerintah yang terkecil dulu, pemerintah yang terdekat dulu, misal di suatu desa, kepala desa tersebut yang bergerak untuk memproses atau menginterogasi gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apabila sudah didapati, maka barulah ini naik ke hukum, naik ke atasan. Nah, setelah itu didapati baru. Nah, yang kedua, mendapat jaminan kepastian hukum. Selanjutnya berkaitan dengan hak-hak warga negara dan adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Nah, itu tadi, kita sebagai warga negara harus bisa speak up untuk melaporkan penjahat-penjahat agar mereka mendapatkan sanksi yang pantas, sehingga kita sebagai korban yang dapat terlindungi dan dapat keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, baik, sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Nah, baik, terima kasih. Demikianlah praktek
penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dah.